Kira-kira menurutmu kalau kita bicara tentang hewan darat terbesar yang pernah hidup, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Kebanyakan orang akan langsung menyebut dinosaurus. Nama seperti T-Rex atau Brachiosaurus hampir selalu jadi jawaban pertama. Tapi menariknya ada satu makhluk yang hidup jauh lebih dekat ke zaman kita, yang justru diam-diam menantang anggapan itu. Seekor gajah purba yang ukurannya begitu ekstrim sampai membuat banyak hewan prasejarah lain terlihat biasa aja. Makhluk itu bernama Palaeoloxodon dan salah satu spesiesnya yang sering disebut sebagai yang terbesar hidup hanya puluhan ribu tahun yang lalu. Artinya ada kemungkinan nenek moyang manusia benar-benar pernah melihatnya secara langsung. Dari situ muncul satu pertanyaan sederhana tapi cukup mengganggu. Bagaimana mungkin mamalia darat bisa tumbuh sebesar itu? Dan kenapa akhirnya menghilang? Dan mari kita coba masuk ke chapter 1. Ketika fosil pertama dari Palaeoloxodon ditemukan, reaksi para ilmuwan tidak langsung penuh keyakinan. Justru sebaliknya, ada rasa tidak percaya. Tulang-tulang yang ditemukan, terutama bagian paha atau femur, ukurannya melampaui apapun yang sebelumnya pernah tercatat dalam dunia mamalia. Bahkan dibandingkan dengan hewan besar lain seperti Triceratops, struktur tulangnya tetap terlihat luar biasa besar. Awalnya karena fosil yang ditemukan masih fragmentaris, para peneliti harus berhati-hati. Klaim tentang mamalia darat terbesar sepanjang sejarah bukan sesuatu yang bisa diumumkan begitu saja. Dibutuhkan validasi dari berbagai pendekatan ilmiah. Baru kemudian setelah penelitian lanjutan, termasuk studi penting yang dilakukan pada spesimen yang lebih lengkap, gambaran tentang ukuran sebenarnya mulai terlihat jelas. Hasilnya cukup mencengangkan. Tinggi baunya diperkirakan mencapai sekitar 5 meter, kira-kira setinggi ring basket, ditambah satu orang berdiri di bawahnya. Beratnya diperkirakan sekitar 22 ton. Sebagai perbandingan, gajah Afrika modern yang sudah dianggap besar hanya berada di kisaran seperempat dari masa itu. Penelitian lain yang membandingkan spesies ini dengan mamalia raksasa lain seperti Paraceratherium juga memperkuat posisinya sebagai yang terbesar. Dengan estimasi sekitar 17 ton untuk Paraceratherium, Palaeoloxodon tetap berada di puncak. Yang membuatnya semakin menarik, ukuran ekstrim ini tidak terjadi di masa dinosaurus, tapi justru di periode yang relatif dekat secara geologis, yaitu Pleistosen. Ini bukan eksperimen evolusi purba yang terjadi ratusan juta tahun yang lalu, tapi sesuatu yang terjadi dalam skala ratusan ribu tahun yang lalu. Tubuhnya sendiri seperti sistem yang dirancang ulang untuk menghadapi batas fisika. Tulang-tulang kakinya sangat padat, berfungsi menopang beban yang luar biasa besar. Tengkoraknya memiliki struktur unik dengan tonjolan yang berfungsi sebagai tempat melekatkan otot-otot besar, membantu menopang kepala dan gadingnya yang bisa mencapai 4 meter. Semua bagian tubuhnya seolah bekerja sama, mendistribusikan berat secara efisien agar tetap bisa bergerak secara stabil. Ini adalah hasil dari tekanan evolusi yang mendorong satu spesies mencapai batas maksimal ukuran yang mungkin dicapai mamalia darat. Ukuran ekstrim seperti ini tidak muncul tanpa alasan. Ada tekanan lingkungan yang secara perlahan mendorong spesies ini menjadi semakin besar. Salah satu faktor utamanya adalah kompetisi sumber daya. Individu yang lebih tinggi punya akses ke vegetasi yang tidak bisa dijangkau oleh herbivora lain. Dalam jangka panjang, keunggulan kecil seperti ini bisa menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir. Selain itu, ukuran juga berperan sebagai perlindungan alami. Bahkan individu muda sekalipun kemungkinan sudah cukup besar untuk membuat predator berpikir dua kali. Dalam ekosistem seperti ini menjadi besar berarti mengurangi resiko untuk dimangsa. Namun pertumbuhan ukuran ini membawa masalah serius dari sisi fisika. Ada satu prinsip dasar yang dikenal sebagai hukum kuadrat kubik, di mana massa meningkat lebih cepat dibandingkan kekuatan struktur penopangnya. Artinya, semakin besar tubuh, semakin besar juga tekanan pada tulang dan jaringannya. Untuk mengatasi ini, spesies ini mengembangkan berbagai adaptasi struktural yang kompleks. Struktur tengkoraknya menjadi salah satu solusi. Tonjolan besar di bagian atas kepala berfungsi sebagai titik tumpu otot, membantu menyembangkan kepala dan gading yang sangat berat. Desain ini memungkinkan kepala diturunkan ke tanah saat makan tanpa mengganggu keseimbangan tubuh. Kakinya juga dirancang untuk menopang beban ekstrim dengan struktur yang lebih tebal dan padat dibandingkan mamalia lain. Semua ini menunjukkan bahwa ukuran besar bukan hanya hasil pertumbuhan biasa, tapi hasil dari rekayasa biologis yang kompleks. Namun keunggulan ini datang dengan harga mahal. Untuk mempertahankan tubuh sebesar itu, spesies ini membutuhkan sekitar 150.000 kalori per hari. Artinya, hampir seluruh waktu aktifnya dihabiskan untuk mencari makan.
Lingkungan Pleistosen pada saat itu menyediakan kondisi yang mendukung, dengan padang rumput luas dan sumber makanan yang melimpah. Tapi kondisi ini tidak selalu stabil, dan disinilah mulai terlihat bahwa strategi semakin besar semakin baik ternyata punya batasnya. Menariknya, bukti fosil juga menunjukkan bahwa spesies ini hidup dalam kelompok sosial yang kompleks, mirip dengan gajah modern. Struktur kelompok ini memberikan perlindungan tambahan dan membantu dalam mencari sumber makanan. Jadi ukuran besar bukan hanya soal fisik, tapi bagian dari strategi hidup yang melibatkan lingkungan, perilaku, dan interaksi sosial. Meskipun terlihat hampir tak terkalahkan, spesies ini tetap menghadapi satu masalah besar. Perubahan sekitar 40.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, populasi mereka akhirnya mulai menurun. Ini bukan karena satu peristiwa besar, tapi kombinasi dari berbagai faktor yang saling memperkuat. Salah satunya adalah perubahan iklim. Periode ini ditandai dengan fluktuasi suhu dan perubahan pola curah hujan yang mengubah landscape secara drastis. Padang rumput mulai menyusut dan terfragmentasi, mengurangi sumber makanan utama mereka. Masalahnya, tubuh besar yang dulu menjadi keunggulan justru berubah menjadi beban. Kebutuhan energi yang tinggi tidak lagi bisa dipenuhi dengan mudah. Populasi mereka mulai terisolasi di wilayah-wilayah kecil, membuat mereka semakin rentan terhadap tekanan lingkungan. Di saat yang sama, muncul faktor lain yang tidak kalah penting, manusia. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia purba hidup berdampingan dengan gajah ini. Lebih dari itu, mereka tidak hanya berbagi habitat, tapi juga berburu hewan raksasa ini. Tanda pemotongan tulang dan alat-alat yang ditemukan di lokasi yang sama menunjukkan bahwa perubahan ini dilakukan secara sengaja dan terorganisir. Dengan strategi berburu kelompok, penggunaan alat, dan pemahaman lingkungan, manusia mampu mengatasi perbedaan ukuran yang sangat ekstrim. Pendekatan yang digunakan kemungkinan bukan serangan langsung, tapi memanfaatkan kondisi lingkungan seperti jebakan alami atau menargetkan individu yang terpisah dari kelompok ini. Ini menunjukkan perubahan besar dalam dinamika predator dan mangsa, di mana kecerdasan mulai mengalahkan kekuatan fisik. Ketika tekanan dari perubahan iklim dan perubahan manusia terjadi secara bersamaan, hasilnya memang menjadi tidak terkalahkan. Populasi terus menurun hingga akhirnya spesies itu punah. Dan hari ini, gajah modern hanyalah sisa kecil dari keberagaman kelompoknya di masa lalu. Bahkan, penelitian genetik menunjukkan bahwa beberapa spesies gajah modern memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Paleoloxodon dibandingkan dengan sesama gajah lainnya. Dan dari situ muncul pertanyaan yang terasa cukup relevan sampai sekarang. Jika makhluk sebesar itu saja bisa hilang karena kombinasi perubahan lingkungan dan tekanan manusia, seberapa aman spesies yang ada hari ini? Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.